Ketika Rasulullah SAW dibilang orang yang abtar, orang yang terputus, Allah menjawabnya, bukan Muhammad yang terputus, justru orang-orang yang membencinya, dialah yang terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, pernah nggak kalian kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Lantas, di saat yang sama bukannya mendapatkan penghiburan, tapi justru mendapatkan ejekan dari orang lain. Kalau pernah, kalian bisa sedikit membayangkan apa yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat surat Al-Kautsar diturunkan. Ayat ini memang memiliki 3 ayat saja, tapi sudah banyak anak-anak yang sudah menghafalkannya sejak usia mereka masih usia dini, teman-teman. Tapi tahukah kamu, meskipun ayat ini sangat pendek, tapi ada salah satu bentuk hiburan Allah yang sangat indah terhadap Rasulnya. Jangan kemana-mana, kita lanjut. Mari kita kembali ke Mekah 1400 tahun yang lalu, teman-teman. Pada saat itu dakwah Islam baru saja dimulai. Pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga masih sedikit. Setiap harinya Rasulullah mendapatkan ancaman, hinaan, bahkan boikot dari kaum Quraisy. Tapi ujian Nabi Muhammad tidak sampai di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kehilangan putra-putra beliau, yaitu Al-Qasim dan juga Abdullah yang wafat saat masih kecil. Bagi seorang ayah, kehilangan anak adalah ujian yang sangat berat. Tapi bagi masyarakat Arab, ada luka lain yang ditambahkan. Masyarakat Arab pada saat itu percaya seorang laki-laki yang tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai dewasa adalah orang yang terputus. Dalam bahasa Arabnya, abtar, orang yang terputus keturunannya. Artinya setelah meninggal tidak akan ada yang mengenangnya. Di antara orang yang mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-As bin Wa'il. Ya, dalam beberapa riwayat setelah wafatnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-As ini berkata, biarkan saja Muhammad, dia itu abtar. Seolah-olah ia ingin berkata gini guys, sebentar lagi semua orang akan melupakannya. Bayangin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berduka karena kehilangan anaknya. Lalu ada orang lain yang menjadikan kesedihan menjadi bahan ejekan. Kalau kita yang mengalami itu, tentu kita nggak akan terima, kita akan marah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Justru beliau tetap bersabar. Dan menariknya, yang membalas ejekan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu turunlah surat Al-Kautsar, Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat besar. Sekarang muncul pertanyaan, apa sebenarnya Al-Kautsar? Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan makna yang sangat kuat berdasarkan hadis-hadis yang sahih adalah sungai yang ada di surga yang dianugerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama juga mengatakan Al-Kautsar tidak hanya sampai di situ maknanya. Imam At-Tabari mengatakan Al-Kautsar berasal dari akar kata yang berarti kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar mencakup semua nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kenabian, Al-Quran, syafaat, pengikut yang sangat banyak, hingga nama beliau yang akan terus dikenang sampai akhir zaman. Artinya, saat manusia berkata kamu tidak punya apa-apa, justru Allah berkata, aku telah memberimu kebaikan yang tidak akan pernah habis. Lalu Allah melanjutkan, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Guys, kalian bisa perhatikan ayatnya, kenapa setelah Allah memberikan nikmat, lalu Allah memerintahkan solat dan berkurban. Menurut tafsir As-Sa'di, di situ justru bentuk rasa syukur yang sangat tinggi, teman-teman. Nikmat besar harus melahirkan ibadah yang luar biasa besar. Bukan sebaliknya, bukan kesombongan, bukan kelalaian. Nah, ini adalah pelajaran untuk kita, teman-teman. Saat kita membutuhkan, ibadah kita rajin, teman-teman. Tapi saat Allah memberikan pertolongan, saat Allah mengabulkan doa-doa kita, justru kita menjadi orang yang lalai. Justru kita menjadi orang yang ibadahnya berkurang. Padahal Allah mengajarkan kalau nikmatnya bertambah, seharusnya rasa syukur juga bertambah. Kemudian Allah menutup surat ini dengan kalimat yang sangat tegas. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Guys, kalian bisa perhatikan bagaimana Allah membalikkan keadaan.
Ketika Rasulullah SAW dibilang orang yang abtar, orang yang terputus, Allah menjawabnya, bukan Muhammad yang terputus, justru orang-orang yang membencinya, dialah yang terputus. Dan sejarah telah membuktikannya. Hari ini nama siapa yang paling banyak disebut? Nabi Muhammad SAW. Azan dikumandangkan di seluruh dunia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jutaan orang bersolawat, miliaran orang mengenal beliau dengan penuh cinta. Nabi Muhammad disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam kajian-kajian. Lantas bagaimana dengan nasib orang-orang yang dulu membencinya? Sebagian orang tidak ada yang mengenalnya. Meskipun mereka dikenang dengan permusuhannya bersama Nabi Muhammad SAW. Dan benar saja firman Allah, yang terputus bukanlah Nabi Muhammad, justru orang-orang yang membenci kebenaran. Masya Allah, ini dalam banget guys. Guys, ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kadang kita merasa kehilangan, kita merasa diremehkan, kadang juga kita merasa gagal karena penilaian manusia. Padahal penilaian manusia tidaklah sama dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kehilangan putra-putranya. Beliau sampai dicaci maki, diejek, dikatakan abtar. Tapi Allah menggantinya dengan nikmat yang jauh lebih besar teman-teman. Bukan sekedar seorang anak yang meneruskan nama, melainkan miliaran umat yang mencintai beliau sampai hari kiamat. Mungkin hari ini kita juga kehilangan sesuatu, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, orang-orang yang disayang mungkin, atau impian yang belum terwujud. Jangan buru-buru menganggap diri kita gagal teman-teman. Karena surat Al-Kautsar sudah menjelaskan dengan sesuatu yang indah. Kadang Allah mengambil sesuatu dari kita agar dia menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan dengan waktu yang dia kehendaki. Semoga kita semua menjadi orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu sabar, dan pastinya tetap percaya kepada janji Allah. Jadi gitu dulu dari saya, semoga kalian suka, semoga ada pelajaran yang diambil, semoga ada hikmah yang bisa kita pelajari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat, jangan menyerah.